alasan Pak untuk sholat berjamaah. Cari 1000 alasan untuk menuntut ilmu, untuk hadir majelis ilmu setiap pekannya. Ya begitu hadirin, karena ini besar manfaatnya. Hadirin, sebagai ulama ilmu menuntut ilmu seperti apa Pak? Berjihad fisabilillah. Dan wajib hukumnya. Udah pada tahu ya sebagian orang. Tolabul ilmi, maksudnya tolab ilmu syar'i kata ulama. Menuntut ilmu agama itu adalah fardhu, wajib bagi setiap muslim dan muslim. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan kajian tentang Aqidah Tauhid. Kami ambil dari kitab Aqidah Tauhid karangan Dr. Syekh Shalih Fauzan. Beliau sudah sangat sepuh ya, salah satu ulama besar senior sekarang di Arab Saudi. Kebetulan kitabnya ini alhamdulillah dipelajari juga di Nur Hakim. Kebetulan kami yang mengajar. Baru dijadikan sebagai kurikulum buku beliau ini. Apabila mengingatkan kembali dasar kata beliau pembahasan tauhid pada makna asyhadatain, yaitu kalimat atau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Seperti yang kita sampaikan di awal-awal, naifillah kata beliau, kalau rukun Islam yang 4 terkhususkan yang itu 5. Yang 4-nya khusus tentang ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu ada syarat rukun dan yang membatalkan. Ya. Maka syahadat pun semestinya itu harus seperti itu dibahasnya. Ada syarat, ada rukun. Makanya oleh beliau ada ini syarat syahadatain atau syurut syahadatain. Ya, ada syurut la ilaha illallah, ada syurut Muhammadur Rasulullah, ada rukun la ilaha illallah, ada rukun Muhammadur Rasulullah, supaya dipahami apabila ya syarat dan rukun ini. Dan juga yang membatalkan, makanya ada ulama yang mengatakan umat Islam kalau mempelajari dari kecil syarat rukun syahadat sebagaimana syarat rukun sholat, syarat rukun puasa, dan juga yang membatalkan puasa, yang membatalkan sholat itu dikaji tuh dari kecil tentu dengan metode yang mudah bagi anak-anak, insya Allah. Apalagi yang bisa membatalkan syahadat, maka kita generasi muda Islam dan khususnya kaum muslimin, untuk umumnya kaum muslimin akan memahami makna syahadat dengan benar, karena betapa banyak yang mengucapkan la ilaha illallah, zikir yang paling afdal, dan disebutkan dalam hadits yang sahih ketika Nabi Musa AS meminta, jadi keutamanya la ilaha illallah itu meminta suatu zikir yang berbeda dengan yang lainnya. Allah menyampaikan ucapan la ilaha illallah, kata Nabi Musa, ini sesuatu yang biasa, kami ingin lebih, saya ingin lebih daripada la ilaha illallah. Ya, wahai Nabi Musa, sekiranya ditimbang lafaz la ilaha illallah dan satu lagi timbangannya langit dan bumi beserta isinya, maka lebih berat timbangan apa Pak? La ilaha illallah. Begitu agungnya ini. Tapi ada orang mengucapkan la ilaha illallah tidak bermanfaat untuk dirinya. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi menyembelih kepala kerbau untuk Nyi Roro Kidul di hari 1 Syuro mana itu? Tanggal 1 Muharram. Maka tidak ada dia la ilaha illallah tapi kemana-mana bawa ajimat untuk pelindung dirinya. Dia berzikir la ilaha illallah ketika dalam keadaan kepepet, panik, tidak punya anak, rezeki mohon maaf usahanya tidak lancar, atau anak muda belum dapat jodoh, datang ke dukun. Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, karena tidak mengetahui syarat rukun dan yang batalkan. Baik saudaraku, kita ulang sedikit ya supaya tidak lupa. Rukun la ilaha illallah itu ada 2. Rukun ini contohnya di kitab ini. Nah sekarang nanti pembahasan syarat. Rukun la ilaha itu ada 2, diambil dari 2 kata dalam satu kalimat. La ilaha illallah. La ilaha, enaknya kalau pakai ini ya, pakai whiteboard kita. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Di makna la ma'budu bihaqqin,
illallah kecuali hanya Allah. La ilaha itu disebut oleh para ulama anafiu, menafikan seluruh bentuk penyembahan, keyakinan, termasuk yang berbau-bau mistis. Ya, ini anak-anak muda harus paham ini. Terutama mohon maaf yang akhwat yang remaja putri, kadang-kadang dia iseng, apa zodiak bintang saya hari ini? Apa zodiak bintang saya bulan ini? Aquarius bulan Februari, Gemini bulan Maret umpamanya, nggak tahu saya itu. Dilihat itu. Tadinya bercanda iseng-iseng, ternyata apa Pak? Nauzubillah. Bisa jadi keyakinan. Makanya itu yang bercanda apa namanya Pak, permainan dan yang di Facebook itu loh, sering itu. Masa depan Anda seperti ini, coba, nggak boleh itu. Nanti dia jadi beneran karena ada seseorang yang dia cocok walaupun bercanda. Kalau sifatnya ramalan jangan lah. Kalau mukanya mirip mungkin lah. Muka Anda mirip siapa begitu? Dari presiden mana mungkin lah. Ya, tapi kalau seperti apa masa depan Anda, jangan. Walaupun bercanda, jangan. Ya, Nabi SAW itu yang berbau-bau kesyirikan itu sangat membenci, sangat benci beliau. Bayangkan ada sahabat Pak ya, ini hadisnya sahih di kitab Fathul Majid itu, di kitab Tauhid karangan Muhammad bin Abdullah. Ada salah seorang sahabat mau menyembelih hewan sebagai tasyakuran, bukan kurban ya. Pokoknya beliau mau tasyakuran. Atau di sana babnya itu tentang bab penyembahan atau penyembelihan kepada selain Allah. Dan ada juga makan di tempat yang bukan untuk Allah. Intinya ada sahabat yang mau menyembelih hewan tempat halal di buwana namanya, ada lafaznya bawana, ada buwana di domakan. Beliau minta izin kepada Rasulullah SAW. Para sahabat begitu bertanya dulu, ya Rasulullah saya mau menyembelih di buwana. Nabi Rasulullah bertanya, apakah di tempat itu ada berhala, ada asnam yang disembah? Tidak ada. Atau kalau tidak ada ritual orang jahiliyah dulu? Tidak ada. Padahal ritualnya sudah nggak dilaksanakan, sudah nggak ada lagi Rasulullah. Nggak ada dari awal juga bukan. Pokoknya dari buana itu lepas saja. Tidak ada ritual-ritual jahiliyah, apalagi berhala. Ya, maaf. Oh ya, beliau ini mau bernazar. Saya mau bernazar menyembelih di buana. Ya, kalau itu tidak ada unsur-unsur kesyirikan, Nabi SAW tunaikan nazarnya. Tunaikan nazar. Tapi Nabi SAW itu mukadimah dengan memulai bertanya, ada berhala enggak? Padahal bukan itu berhala. Padahal bukan itu apa? Bukan. Oh, ada patung jangan. Ada ritual? Enggak ada, Rasulullah. Silakan. Ya, cuma minjem tempat aja. Tapi oleh Nabi diselidiki dulu tuh. Karena takut mengagungkan syiar. Karena kalau ada berhala walaupun bukan untuk berhala itu, khawatir prasangka orang untuk atau ada ritual, dia ikut-ikutan. Begitu. Ini kita juga sama. Saya agak ngeri itu sebagian teman-teman ustaz itu dia ikut-ikutan. Ya, seperti apa masa depan Anda ya? Mereka bercanda gimana, saya juga dilewat aja. Ya, jangan. Itu nanti sama dengan zodiak ini. Maka la ilaha itu nafikan seluruhnya tuh. Bentuk-bentuk keyakinan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Termasuk mohon maaf ya. Karena namanya kita media sering muncul di wall kita itu, di laman kita. Saya lihat ada orang mau memberantas dukun, terlepas dari siapa lah ustaznya ya. Tapi terkadang ada praktek yang kita aneh. Bukannya sekedar rupiah. Kita nggak boleh meramal seseorang kena sihir atau tidak. Datang kita rukiah. Ya, ini adu ilmu dengan dukun, dia tuh ustaz. Terus saling dorong, Pak, saling dorong. Dari mana coba ini? Ada ustaz, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, dorong. Mental dukunnya. Enggak ada. Enggak, kalau dia rupiah aja, alhamdulillah dilihat enggak ada. Seperti orang mengobati, diambil apa ya? Jinnya dari kepalanya. Dari mana tahunya itu? Yang kami tahu tidak ada. Mengetahui seorang ustaz yang ahli ruqyah bisa melihat apa Pak? Jin itu kan. Dan itu kaidahnya. Kalau ada ustaz yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, satu Pak, alamnya lain. Alamnya lain.
Bagaimana Ustaz bisa melihat? Berarti sesama tuh. Ada di dia berarti. Makanya orang indigo jangan bangga saya punya kelebih. Mudah banget ada setan. Jin. Lima jin korin mewujudkan itu. Jin korin kan setiap kita dilahirkan mesti ada jin korin. Ada jin korin, kecuali Nabi SAW. Kita sampai matinya kita didampingi itu ujian itu, cobaan. Makanya ada ibu-ibu bersumpah, Ustaz, itu saya seperti suami saya, dia duduk di samping tempat tidur. Mungkin halusinasi, enggak itu suami saya. Nah, saya baca-baca begitu, berarti jin korin, padahal suami sudah meninggal sebulan yang lalu. Ya itu, naudzubillah imam nakut-nakutin atau sengaja si ibu sedang lamun dia menunjukkan diri untuk menyesatkan. Makanya banyak-banyak baca Al-Quran. Kata ulama, kalau ada ilmu yang bisa menggerakkan dengan tenaga apa Pak? Dalam, kalau itu dari agama, ya, maka Nabi SAW pasti akan mengajarkan kepada para sahabat. Yang dulu hampir 10 tahun berjihadnya berapa kali Pak? Yang dipimpin oleh Nabi SAW saja itu 28 namanya Ghazwah. Yang tidak dipimpin oleh beliau sekalian namanya 32. Coba berapa itu 32 tambah 28, jadi 60 kali perang. Baca di sejarah ataupun mohon maaf dokumenternya itu dari semenjak Rasulullah ada perang lagi di zaman khalifah banyak penaklukan sampai yang Salahuddin Al-Ayyubi yang setelah khalifah yang Fadil. Ya, abad-abad berapa? 500, ya tahun 500 Hijri. Hadirin, tentara-tentara Islam dulu itu kalau ada ilmu bisa menggerakkan orang dari apa Pak? Dari jarak jauh, pasti Nabi mengajarkan. Ada Rasulullah SAW mengajarkan semuanya siap kepada sahabat, apa Pak? Menarik napas, dorong, takbir. Kalau pecat Abu Jahal Abu Lahab, kepalitan dari nggak ada. Pakai baju besi Rasulullah, Masya Allah. Ini agak aneh saya, Ustaz Kiai bisa mengajarkan ilmu kebal. Agak aneh. Kenapa nggak membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Nabi dan para sahabat pakai perisai. Cuma kalau perisai yang di Lombok kan pakai rotan Pak ya. Apa sih ininya itu akhir? Dari rotan ya? Apa dari bambu? Dari bambu ya? Kalau itu Pak besi. Piringan naga kayak besi itu, kayak nampan besi. Ada juga pakai baju besi Pak depan belakangnya. Bahkan pakai baju besi gelang itu loh untuk menangkis pedang itu. Udah lengkap sahabat. Kepalanya juga besi supaya tidak kena panah karena berbahaya kalau kepala kena. Ya kalau kena pedang terbelah begitu. Maka kepala ini sangat harus dilindungi. Itu ada Pak. Nabi SAW ketika wafatnya, itu baca ini hadisnya sahih. Ketika wafatnya masih tergadaikan baju besinya di siapa? Yahudi. Baju besi beliau Yahudi mau bilang ya, seperti kurang percaya kepada Nabi. Nah ini juga yang gadai-menggadai memang Nabi mengajarkan boleh. Kan kalau tidak salah Pak pinjam gandum ya. Pinjam gandum, Nabi menggadaikan apanya? Baju besinya yang buat beliau perang. Kemudian tiba-tiba ada ilmu kebal. Bukan dari dukun, tapi seorang kiai dan ustaz. Ilmu kebal. Dalam sejarah dengan nyata hadits Imam Muslim, maaflah qaumun Imam Muslim tidak akan pernah beruntung kalian kata Nabi SAW. Setelah beliau terluka itu loh Pak waktu perang Uhud. Ya, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang melukai nabinya. Datang Rasulullah SAW untuk menyelamatkan mereka liqadin nas minadzulumat ilan nur, dari kegelapan, dari kesyirikan kepada cahaya Islam dan tauhid kepada surga. Malah beliau dibunuh, bahkan dilukai, dikejar, dipukuli. Kan itu beliau kena ininya. Ada yang mengatakan mata panah, di mana di gerahamnya itu sampai copot gerahamnya. Pak, geraham itu di dia kuat bukan depan geraham. Digigit oleh siapa Pak? Abu Ubaidah itu Al-Jarrah. Mata panahnya itu. Karena mata panah itu kan kayak kayu Pak, kalau diambil
jempol, kan masuk mata panahnya itu. Coba, masa mau diambil gini? Bukan kayak aku. Kan ada matanya dia, ada kailnya dia. Kalau diambil, makanya kan ininya digigit sama Abu Ubaidah, patah, diambil dari dalam. Tabir yang Muhammad. Kan giginya ompong, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Luka. Nabi sempat mengatakan, tidak akan berhubung kalian yang melukai nabinya. Betul, Nabi SAW punya mukjizat, tapi dalam satu sisi beliau sebagai manusia terluka, apalagi para sahabat. Maka ulama kalau ada ilmu tenaga dalam, ilmu kebal, pasti Nabi mengajarkan. Atau siapa yang mau tentara Islam? Ya karena setiap tahun ada perang sampai 2 kali. Perang Uhud, perang Badar. Daripada baju besi kan harus dibeli, Pak, dibuat dibeli. Udah kata Nabi usah pakai besi, baju besi. Ini pakai tenaga dalam dan ilmu kebal saja sudah. Latihan para sahabat. Latihan pedang, latihan panah. Mudah. Nah, jadi Pak, itu la ilaha. Dibuang jauh-jauh itu. Baru menetapkan namanya iqbal. Tetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Pasti itu, Pak. Maka kata ulama nih, baik dalam kitab ini maupun dalam kitab Fathul Majid ini, kata ulama, kalau ada orang sudah meyakini Allah tapi tidak membuang la ilahanya ini, masih ada dia terpapar begitu, oleh radikal ya, terpapar oleh kepercayaan dan keyakinan berbau mistis. Dikit-dikit kalau ada gagap, ya udah meyakini Allah, takdir Allah menentukan. Dia berdoa hanya kepada Allah. Tapi kalau ada gagap bersuara di siang hari, ada yang mati. Ada yang mati. Nabrak kucing. Wah, bahaya ini. Keluarga kita ada bahaya. Alamat ini. Ya, atau suaminya sedang keluar kota, istrinya nyuci piring di mana, Pak? Di wastafel jatuh. Langsung ditelepon suaminya. Ayah nggak apa-apa. Kenapa? Kalau nyuci piring jatuh. Tahu kan? Itu korban sinetron. Ya, apalagi yang besar-besar, mohon maaf kalau dia sujud di depan berhala mungkin tidak ada yang melakukan karena mati Islam paham. Tapi yang kecil-kecil itu seolah bisa mempengaruhi. Nanti ada bab khusus tentang hukum percaya kepada jimat. Itu ada 2, Pak. Tetap tidak boleh. Ada bisa jadi syirik kecil, ada juga bisa jadi syirik besar. Itu ada 2 hukumnya para ulama. Nah, jadi mohon maaf, soalnya jangan kita bahas ya. Jadi kata ulama tidak sempurna ketauhidannya. Betul dia meyakini Allah, tapi dia masih. Bahkan kemarin bercanda itu di grup kami itu ya kemarin. Ada keluarganya mau bikin rumah, Pak. Disembelih 2 ekor apa? Saya kira buat makan-makan aja. Ternyata darahnya dikondasiin. Ayam jantan 2. Apa maksudnya? Kenapa? Itu paman saya keluarga. Katanya takut diganggu. Masya Allah. Takut diganggu. Oleh siapa, Pak? Penghuni makhluk gaib yang di rumah. Supaya tukangnya tidak diganggu, tidak sakit, tidak ada bala. Ya. Walaupun pakai bismillah, Pak, boleh apa tidak dimakan itu? Udah niatnya jelas buat apa, Pak? Jin. Itu di beberapa kampung dianggap apa, Pak? Biasa dan sudah turun temu. Hadirin, kalau dihilangkan adat itu oleh sebagian tukang, walaupun tidak semuanya, kalau dia tidak menyembelih, itu ada perasaan apa, Pak? Was-was. Perasaan apa? Takut. Nah, itulah dimanfaatkan oleh. Ini pernah, Pak, mohon maaf ya, kami diceritakan oleh seorang kakak kelas di Madinah. Ada dia punya guru, syekh, itu diuji oleh Allah keluarganya. Ya, kami tidak tahu dengan jelas ya, saya lupa hari apa gitu. Pokoknya kalau beliau mau berangkat, itu jangan hari anu. Jadi Pak, di Arab itu masih ada sebagiannya. Kalau tidak mengaji tauhid berat. Ya. Jangan berangkat hari anu, itu hari siang. Dia memaksakan diri, Pak, diuji oleh Allah. Dia tabrakan.
Sampai 3 kali dia ingin meyakinkan bahwa tidak ada hari sial bulan sih. Sampai 3 kalinya beliau berhasil dengan izin Allah sambil berdoa. Berdoa beliau. Jadi saya musibah itu bukan karena hari sial, bukan karena hari sial bulan sial. Kan ada Pak ya, kawin kalau tidak, apalagi kemarin bulan Muharram Pak, kalau di Jawa itu Pak, mohon maaf, bulan Muharram itu, mohon maaf ya, itu ada kayaknya bulan apa? Bulan bala. Makanya Pak di mana-mana ada ritual meruat bumi 1 suro, meruat laut 1 suro. Pokoknya meruat itu karena diyakini bulan bala. Sehingga Pak jarang orang menikahkan bulan Muharram. Takut nanti rumah tangganya tidak akur. Hadirin, padahal bulan Muharram bulan apa Pak? Bulan mulia. Ini agak aneh. Allah dan Rasulullah menyatakan bulan Muharram perbanyak puasa dan amal. Minha arba'atun hurum. Allah menetapkan semenjak diciptakan langit dan bumi ada 12 bulan, di antara 12 4 bulan Allah pilih. Kata Imam Ibnu Abbas di kitab tafsir Ibnu Katsir, maksud al-hurum yang terhormat itu siapa yang beramal soleh dilipat gandakan, yang berbuat dosa siksaannya juga dilipat gandakan. Makanya kan di ayat itu ujungnya la tadzlimu fihinna anfusakum, jangan berlaku dosa kamu pada dirimu pada bulan 4 itu. Sampai Pak orang musyrikin pun tidak mau itu. Di bulan 4 ini karena saking mulianya berperang itu, mencuri saling bunuh, tidak mau tahan mereka itu. Tiba-tiba kok ada keyakinan orang Islam, bulan Muharram bulan sial. Tidak boleh kawin-mawin, nggak boleh ada sunatan. Alhamdulillah. Ya makanya mohon maaf hadirnya terkadang ngaji tauhid ini agak berat. Kalau pas terkena dengan kebiasaan. Allah menyatakan dalam Al-Quran semenjak dari Nabi yang pertama Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam terus Nabi Idris, sebagian para ulama itu ikhtilaf. Ya, karena ada kesyirikan Pak di zaman Nabi Adam, Nabi Idris tidak ada kemusyrikan. Ada kesyirikan itu di zaman siapa Pak? Nabi Nuh dulu bertauhid, Nabi Adam dengan kaumnya. Makanya tidak ada konflik. Nabi Idris ada Pak ribut sama kaumnya, tidak ada tauhid. Baru di zaman Nabi Nuh. Ya, di zaman Nabi. Makanya sebagian ulama mengatakan Rasul untuk menyampaikan risalah tentang tauhid ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Itu Pak Allah menyatakan di Al-Quran, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Kata para ulama berdasarkan ayat ini seluruh para nabi agamanya sama, yaitu agama tauhid. Walaqad ba'atna, dan sungguh kami telah mengutus ya fi kulli ummatin rasula, seorang rasul pada setiap umat. Mereka semua yang 25 ini yang tertulis dan ada namanya, yang tidak tertulis dari Bani Israil berapa Pak? 140 ribuan para nabi. Ya, semuanya menyeru dan mengajak manusia an ya'budullaha, sembah Allah saja. Sembah Allah saja. Dan menjauhi taghut, penyembahan berhala, atau kata ulama taghut ini ma'ubida min dunillah, sesuatu yang disembah selain Allah. Jauhi. Ayat ini Pak sama dengan ayat di ayat kursi itu. Setelah ayat kursi apa Pak? Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, terus faman yakfur bitaghuti, ya gitu ya. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Hadirin, kata ulama, makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kepercayaan berbau-bau mistis harus dibuang. Ini makna faman yakfur bitaghut, siapa yang ingkar kepada apa? Taghut, berhala selain Allah. Wa yu'min billah itu artinya illallah. Wa yu'min billah artinya apa Pak? Illallah. La ilaha faman yakfur wa yu'min billah gitu. Illallah. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan hanya beriman kepada Allah, faqad istamsaka, dia sungguh telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Silakan dibaca tali yang kuat. Bimakna tauhid au kalimatul la ilaha illallah. Tali yang kuat itu adalah tauhid itu sendiri, mengesahkan Allah, dan kalimat la ilaha illallah. Ulama apa Pak?
Dalam Al-Quran telah jelas kata para ulama, siapa-siapa orang beriman yang beriman hanya kepada Allah, tapi tidak menafikan, tidak famai yakfur, tidak sempurna. Makanya harus famai yakfur dulu. Famai yakfur, ingkar kepada keyakinan yang salah, dari yang sepele kecil. Nah, kira-kira tidak kita diskusi, Pak. Ibu-ibu yang hamil, awas kalau ke kali, kan kita nggak punya kamar mandi dulu. Jangan sendiri karena dibayang-bayang oleh kuntilanak. Maka harus bawa gunting. Sudah begitu. Ibu-ibu yang punya sedang hamil, hati-hati jangan ke ini. Ya kalau ditemenin supaya tidak jatuh, wajar lah itu. Ya, jadi mohon maaf hadirin yang sampai terkecil. Kita lagi ngobrol di dalam rumah, ada kupu-kupu, coba tuh. Walaupun tidak sampai syirik besar ya, cuma menghubung-hubungkan itu Pak dari mana? Kalau mendung, antum nih sedang ngejemur padi, kerupuk, segera mau hujan. Jangan disebut antum ramah, kan hujan belum. Ya tapi kan secara umum kalau sudah mendung biasanya ciri apa Pak? Hujan, gak apa-apa itu Pak. Ya, siap-siap kita. Mau mendung ini, kita mau keluar, takut hujan biasa. Ada ciri. Makanya terjadi perdebatan itu Pak, perakiraan cuaca itu Pak. Terjadi apa Pak? Tetap Allah ya. Nah, itu pernah diprotes kan dulu Pak, zaman-zaman TPRI waktu kami SMP SD itu, ramalan cuaca habis berita dalam negeri itu. Ramalan cuaca untuk besok. Ramalan. Ada diubah, ada proses sama Majelis Ulama perakiraan. Boleh, Majelis Ulama Indonesia menetapkan boleh. Waktu itu banyak ditanya kenapa? Kok ini perkiraan hak Allah? Ya secara alamiahnya dilihat oleh satelit Pak. Ya seperti mengira-ngira apa Pak? Janin di dalam rahim. Boleh nggak Pak mengira-ngira tanpa dengan ilmu pengetahuan? Tidak boleh. Apalagi dukun sampai menerawang. Wah perempuan. Enggak gitu. Jadi Pak, menurut ilmu itu Pak, sebagai ulama di Saudi membolehkan ya perakiraan itu karena dilihat oleh satelit kan dia ada tanda dia mananya Pak di layarnya itu angin dengan kecepatan sekian knot menerpa badai, menerpa awan dan kemungkinan akan berhenti awannya di NTB. Jangan sampai dipastikan maka besok siapapun nggak boleh diperkirakan mendung. Diberikan apa Pak? Karena awan terbawa dari Australia. Begitu. Ya itu ada sebagian ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia membolehkan. Kalau dengan ilmu memperkirakan apa Pak? Kan tidak boleh menentukan gaib itu. Tapi kalau dengan ilmu yang menurut ilmu tersebut kemungkinan seperti melihat apa? Bapak menerawang begini. Wah di sini ada emas ini. Dukun umpama tidak boleh. Tapi dengan satelit diselidiki oleh Amerika itu. Kenapa dia datang ke Sumbawa itu Pak? Freeport datang ke mana? Ke Papua, ya cuma datang. Kan lewat satelit. Koordinasi dengan pemerintah terus bawa tim. Bener nggak itu ada emas? Kan pakai alat ke bawah. Ya bukan dilihat dengan mata telanjang begini. Kan itu namanya goib karena di dalam. Tapi dilihat oleh satelit. Kenapa ini ada mineral yang bukan yang emas Pak ya? Di pneumonia bawa barat. Pak Madirin ya. Ini ada kupu-kupu apa coba fenomenanya? Oh ya ada tamu kayak gini. Di kamu itu ada apa? Kalau lagi ngobrol di sini ada nggak? Kalau lagi ngobrol bantu kita. Di sini. Kenapa di sini? Ada yang bicarain kita di sana katanya. Jadi kita di sini. Apa ini maksudnya? Ini orang tua kita dulu itu. Saya bantu kan. Di sini. Apa itu? Ada yang ngomongin kita. Kita pelan-pelan. Tidak ada itu. Allah alam bis. Ya. Jadi lakukan dulu. Kemudian Pak ada rukun lain saya singkat Pak ya. Itu rukun. Ini syarat Pak. Syarat lain itu ada 7. Yang pertama ilmu. Mengilmui. Yang kedua kalau sudah mengilmui mempelajari akan timbul keyakinan. Kan harus ngaji. Harus terus ngaji. Ya saya sampaikan berkali-kali.
kisah kata ulama besar Imam Nawawi ditulis oleh beliau dalam kitab Kathrat Turuqi ilal Khair, banyaknya jalan untuk kebaikan. Kisah apa Pak? Seorang perempuan pelacur Bani Israel, kehausan di tengah padang pasir, dia nyari-nyari apa? Sumur. Ya, dia jumpai, kemudian dia minum Pak, turun ke sumur itu walaupun tidak terlalu dalam. Pas dia mau naik ke atas, ada anjing kehausan. Kalbun yalhadhu ya'kulu thara, mengais-ngais padang pasir. Si perempuan ini dia berpikir Pak, gimana caranya supaya menolong apa? Binatang najis. Sampai Imam Nawawi menulis dalam bab betapa banyak kebaikan yang seolah-olah dianggap rendah, tapi di sisi Allah apa Pak? Si perempuan Pak nyari-nyari wadah nggak ketemu. Mana sumurnya juga harus turun. Kalau kita mudah aja, ngapain nolong anjing, ambil batu, lempar, pergi kamu kan begitu. Perempuan ini enggak berdosa, guguran dosa. Pak, selop dan sepatunya yang barangkali tidak sebagus sekarang, tentu sederhana zaman dulu. Dia gigit itu, tapi Pak ya, dia turun, tangannya, dia ambil gigit lagi. Terus kata ulama, kakak penuh banyak yang jatuh, berkali-kali turun lagi. Jadi dia memaksakan diri, mensiasati gimana supaya bisa menolong. Hadirin, dan kebaikan sama. Ada 4 alasan tidak ke masjid. Saya capek, sibuk, baru pulang dari kantor, disiasati dong. Cari 1000 alasan supaya maghrib kemana? Ini mau udah kesorean pulang, cuci motor. Waktu ada, malah waktu koma. Motor tuh remeh-temeh, ringan, Mas, sholat berjamaah ini besar, perintah Allah, memuliakan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah agama membawa kita menuju surga. Kenapa urusan motor jadi kalah kita dengan urusan motor remeh-temeh seujung kuku? Nanti aja besok kami sholat subuh. Ini demi kinclong, demi apa? Gagah hebat di jalan begitu. Tinggalkan sholat maghrib yang dahsyat maghrib ini. Siasati seperti perempuan ini. Ya, cari 1000 alasan Pak untuk sholat berjamaah. Cari 1000 alasan untuk menuntut ilmu, untuk hadir majelis ilmu setiap pekan ini. Ya begitu hadirin, karena ini besar manfaatnya. Hadirin, sebagai ulama ilmu, menuntut ilmu seperti apa Pak? Berjihad fisabilillah. Dan wajib hukumnya. Sudah pada tahu ya sebagian orang. Tolabul ilmi, maksudnya tolab ilmu syar'i kata ulama. Menuntut ilmu agama itu adalah fardhu, wajib bagi setiap muslim dan ya, sehingga dalam syarat syahadat pun ulama mengatakan ilmu dulu pertama syaratnya. Yang kedua, kalau udah ilmu akan yakin. Kalau sudah yakin akan kabul, menerima dengan sepenuh hati. Kalau sudah menerima, yakin dan mengetahui, al-inqiyad. Yang keempat, akan melaksanakan. Kalau sudah melaksanakan dengan benar dan faham, tumbuh keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, maka tidak ada kemunafikan. Tidak seperti orang munafik dulu. Sidqu, imannya benar. Kalau sudah benar, akan tumbuh mahabbah. Semuanya jadi cinta. Perintah-perintah Allah tidak menjadi bab, karena bisa sudah menyenangi. Coba tuh kalau sudah kan begitu trainer. Ya, kita dengan pekerjaan harus mencintai pekerjaan supaya kita tidak lelah, tidak capek. Cinta terhadap pekerjaan itu, senang Anda karena senang kepada pekerjaan Anda. Bagaimana tuh para pengusaha gila-gila ini? Jungkir balik 24 jam karena dia senang dengan Anda. Nanti semua ibadah seluruhnya tidak akan menjadi beban karena sudah al-mahabbah. Itu ada kebalikannya sedikit ya sebenarnya. Al-ilmu kebalikannya al-jahil atau al-jahlu. Mengilmui kebalikannya bodoh. Al-yakin kebalikannya asyak. Orang tidak yakin mesti dia ragu. Naudzubillah, orang munafik. Fi qulubihim maradun. Di dalam diri mereka ada penyakit. Apa pada tafsirnya? Al-marad bimana asyak, yaitu ragu terhadap Islam ini. Kemudian kebalikan dari al-qabul al-raddu, yaitu menolak. Kalau qabul apa tadi Pak? Menerima. Kalau ar-raddu menolak. Kebalikan dari melaksanakan justru ataku, meninggalkan. Orang tidak belajar, tidak akan ada keyakinan, tidak akan penerimaan.
tentang sholat berjamaah ini, bagaimana keutamaannya, tentang kurban, kalau itu dibatasi dengan kemampuan. Tapi orang sudah paham betapa sunnah muakkadnya kurban, betapa haji dan umroh itu akan kepikiran itu. Kalau sudah tahu ilmunya, ya, kebalikan dari ikhlas adalah asyirku, menyekutukan Allah. Kebalikan dari asyirku apa Pak? Al-kadzib, yaitu dusta. Dan kebalikan al-mahabbah, al-baghdha, yaitu membenci. Orang-orang sekuler, dia muslim, nabinya Nabi Muhammad. Ya, saya lupa Ade Armando itu Islam apa Kristen? Islam ya? Ade Armando yang suka terus aja benci itu Islam. Tapi terus aja dia menitik Nabi. Kenapa Nabi kita melarang minum pakai tangan kiri? Saya biasa aja kok, nggak ada efek-efek negatifnya. Nggak mau dia di Twitter ya. Urusan begitu harus Islam. Ini mah ada kebiasaan saya minum selama pakai tangan kiri. Padahal menurut adab saja minum pakai tangan kiri anak kecil tidak pantas diajari di TK. Jangankan minum, menerima dari orang. Nah, jangan tangan kiri. Dengan tangan kanan ucapin terima. Bapak-bapak ada di depan bapak-bapak anak minum pakai tangan kiri makan, kecuali dia tidak, itu harus diajari tidak itu Pak. Ya, tidak nulis nggak apa-apa kalau nulis. Kalau makan minum harus dipaksa. Sampai ada ulama yang mengatakan harus diikat ya tangannya, harus dibiasakan. Kalau ada anak kecil makan tidak, bapak harus cermat, cepat. Ya, nah sambil berdoa terus, ya Allah, berikan kekuatan dengan tangan kanannya dia. Begitu. Ini sunnah.